Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan damai sejahtera, di mana kita semalam sudah memperingatinya Jumat Agung, di mana Yesus disalibkan. Jadi ini semuanya harus kita tarik ke dalam diri kita supaya kita menyadari siapa kita sebenarnya. Jadi tidaklah cukup hanya kita memperingatinya saja, tidaklah cukup kita hanya merayakannya saja, tapi kita harus menarik dalam hati kita apa yang dilakukannya semenjak dia lahir sampai dia mengakhiri hidupnya seperti semalam Jumat Agung. Ini semuanya harus kita melakukannya dengan taat dan setia selaku kita mengaku kita anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar memperingatinya, tapi sebetulnya adalah untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada firman kebenaran yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan tahun 2000 lalu pada kita, untuk kita mendapatkan kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus tidak satupun dia ingin binasa, tapi dia ingin kita semua selamat. Tapi ini semuanya adalah pilihan kepada tangan kita masing-masing. Jika kita melakukannya dengan taat dan setia, tentu kita memiliki kerajaan surga. Jika kita tidak melakukannya dengan taat setia, tentu kita tidak mendapatkannya. Jadi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita sudah memperingatinya semalam Jumat Agung. Jadi inilah kita harus waspada supaya jangan kita hanya sekedar memperingatinya, tapi betul-betul kita menyadarinya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, "Akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Yesus kepada kita. Jadi inilah kita melihat bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita baca Alkitab di mana Yesus sudah mengatakan kepada kita tahun 2000 lalu, katanya begini, Yohanes 3 ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi katanya sini katakannya kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi harus kita percaya penuhnya. Artinya percaya itu bukan hanya percaya saja, tapi artinya percaya itu kita melakukannya dengan taat dan setia apa yang diajarkannya kepada kita. Jadi tidak cukup hanya percaya saja. Arti percaya itu harus kita tunduk kepada ajarannya. Jadi ayat 16 kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kita upayakan ini adalah mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukanlah hanya sekadar dunia ini saja, bukan hanya sekadar peringatan saja, bukan hanya kita sekadar merayakannya saja, tapi yang kita ingin memperoleh itu adalah memperoleh hidup yang kekal. Karena semuanya itu harus kita kembali kepada Alkitab menurut petunjuk apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita itu boleh mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kita melihat bagaimana Yohanes 14, karena sering orang mengatakan firman Tuhan ini dipotong-potong, bahkan firman Tuhan ini dipenggal-penggal sehingga tidak utuh seturut dengan tema. Karena kita sini katakannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana orang percaya itu? Jadi orang percaya itu seharusnya harus
harus seperti Yohanes 14 ini. Jadi orang percaya harus seperti Yohanes 14 ini, bukan hanya sekedar percaya saja, tapi kita melakukan. Ini katanya Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita itu harus melakukannya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Itu tidak cukup hanya percaya saja. Nah, jadi nggak segampang itu. Banyak manusia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat, asal beriman saja kamu akan selamat, asal Kristen saja kamu akan selamat. Itu bukan seturut dengan firman kebenaran, tapi kita harus kembali kepada firman kebenaran sesuai yang tertulis di dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidak cukup hanya kita percaya saja. Tidak bisa kita membaca firman Tuhan ini dengan sepatah-sepatah saja. Jangan kita firman Tuhan ini kita comot-comot saja seturut dengan kehendak kita. Jadi kita membaca firman Tuhan ini seturut dengan nasnya, seturut dengan temanya, seturut dengan judulnya, supaya firman Tuhan ini utuh dari awal sampai akhir. Nah, jadi manusia ingin mengambil firman Tuhan ini, dia mengatakan ayat emas, ayat kesukaan, ayat favorit. Nah, jadi itu berarti kita mengatur Tuhan, bukan Tuhan mengatur kita. Kenapa? Karena kita mau yang enak-enaknya saja, yang mau kita ayat firman emas saja, yang mau kita firman favorit saja, yang mau kita firman kesukaan kita saja. Itu berarti kita mengatur Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus mengatur kita. Jadi kita harus menyadarinya siapa kita sebenarnya, sehingga kita mengatur Tuhan Yesus, sehingga kita menganggap Tuhan Yesus itu sesuka-suka hati kita saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menyadarinya siapa kita sebenarnya, supaya kita ini jangan kita dibola-bolakan oleh dunia ini, supaya kita jangan dibola-bolakan, supaya kita itu bersama-sama dia dibakar di api neraka. Jadi Bapak Saudaraku, sadarlah kita, karena sebetulnya ada petunjuk. Di manakah petunjuk itu? Adalah Alkitab. Alkitab ini utuh, Alkitab inilah originalnya, Alkitab inilah petunjuk buat kita supaya kita mendapatkan kerajaan sorga. Bukanlah kata manusia, bukanlah kata dunia. Jadi jika kita dengar dengan kata dunia, sudah pasti mengatakan asal percaya saja, yang penting kamu beriman, yang penting kamu Kristen. Itu kata-kata dunia, kata-kata orang, bukan kata firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya utuh firman Tuhan ini. Karena percaya, karena firman Tuhan mengatakan tadi, jika kita nggak mengambil sepotong, tentu mengatakan tadi asal percaya, siapa yang percaya akan selamat. Itu katanya tadi. Itu tadi firman Tuhan mengatakan tadi. Tapi ketika kita baca ayat 14 ini, Yohanes 14 ayat 12 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi harus kita membaca firman Tuhan ini harus saling mendukung, saling menopang. Jadi tidak bisa kita baca firman Tuhan ini seperti kita baca tadi di Yohanes 3 tadi. Yohanes 3 tadi, dan di mana tadi Yohanes 3? Yohanes 3 ayat tadi ya, yang kita baca tadi Yohanes 3 ayat 15 Yohanes 3 ayat
jika kita membaca tadi ayat 3 tadi, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi jika kita ambil satu ayat ini saja, tentu kita menganggap gampang, enak. Karena sini katanya supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya. Nah, jadi artinya itu setiap orang percaya ini harus ada seterusannya, yaitu melakukan firman-Nya, melakukan yang mana diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu kepada kita, bahkan lebih daripada itu kita lakukan. Nah, jadi tidak cukup kita hanya membacanya seponggol saja, sebab Allah mengutus anaknya yang 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan orang oleh Dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kita ambil juga seponggol ini, tentu ya setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Jadi setiap orang percaya itu haruslah kita itu sudah di dalamnya, sudah lengkap. Nah, jadi tidak bisa kita hanya percaya saja. Jadi artinya percaya itu berarti kita sudah di dalam, sudah hidup di dalamnya. Nah, jadi semua kelakuan kita itu sudah ternyata tertentu sudah melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, jadi kita tahu bahwa Yesus sudah mengajarkannya datang tahun 2000 lalu, bahkan juga sudah mengakhirinya, di mana kita memperingatinya semalam Jumat Agung. Nah, jadi ini semuanya yang dijalankannya itu untuk kita, di mana yang dibuatnya itu perumpamaan, bahkan juga dibuatnya firman yang diajarkannya kepada kita itu untuk kita lakukan. Nah, jadi tidaklah cukup hanya percaya saja. Jika hanya percaya saja, tidak perlu dia datang ke dunia ini. Tidak perlu dia datang ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya, untuk disalib, disiksa, diolok-olok, diejek-ejek. Tidaklah perlu itu jika kita hanya percaya saja. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mempraktekkannya, untuk menunjukkannya, untuk mengajarinya, supaya kita itu melakukannya seturut dengan kehendak-Nya. Jadi sehingga datang ke dunia ini dia untuk mempraktekkannya, supaya kita mengikuti jejak-jejaknya, di mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah melakukannya. Makanya semalam kita mengatakan Jumat Agung. Disitulah Yesus mengenapi tugas-tugasnya di dalam dunia ini, yang kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita menyadarinya, di mana Jumat Agung itu butuh proses. Tidak cukup hanya sekedar merayakannya saja, tidak cukup hanya kita memperingatinya saja, tapi kita itu harus sadar siapa kita, supaya kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 18 mengatakan kepada kita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi sini katakan yang tadi kepada kita, Yesus sudah datang sebagai terang menerangi dunia ini. Nah, sudah artinya menerangi dunia ini, mengajari kita bagaimana seturut dengan kehendak-Nya. Nah, jadi Yesus datang ke dunia ini sudah menerangi dunia ini, supaya kita penglihatan kita terang. Tapi manusia tidak suka dengan keterangan itu. Karena apa? Karena manusia ingin kegelapan, membuat kejahatan. Nah, jadi sini cukup jelas sebutnya kepada kita, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, jadi itulah kita melihat dari Adam dan Hawa sampai Yesus.
kita melihat bagaimana zaman-zaman Nuh, sehingga Tuhan juga kecewa menciptakan manusia, menyesal Tuhan menciptakan manusia. Karena apa? Karena manusia tetap mengeraskan hati, tetap manusia memikirkan dirinya sendiri. Jadi makanya tertulis di Kejadian, Tuhan itu kecewa menciptakan manusia. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, sadarlah kita supaya Tuhan itu tidak kecewa menciptakan kita, supaya Tuhan itu menyayangi kita sebenarnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini mengorbankan dirinya untuk disiksa, dicambuk, diejek-ejek, diolok, bahkan dia digantung di kayu salib untuk berkorban untuk menebus dosa kita. Jadi cukup jelas dia lakukan supaya itu semuanya untuk kita, karena Yesus begitu, Tuhan begitu sayang kepada kita, karena Tuhan tidak ingin satupun kita binasa, tapi Tuhan ingin kita semuanya selamat. Tadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada firman-Nya, firman kebenaran, di mana Yesus sudah mengajarkannya kepada kita. Ayat 19 tadi katakannya kepada kita tadi, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih sukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengatakan, menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tidak seberapa manusia ingin mendengarkan, ingin menyaksikan firman-firman kebenaran ini, karena ini menyakitkan daging, menyinggung daging. Jadi manusia tidaklah rela untuk mengotak-atik daging, tidaklah mau dia menanggalkan kedagingannya. Karena apa? Karena dia menganggap hidup di dunia ini adalah untuk menyenangkan daging, menyenangkan tubuh, menikmati pesta pora di dalam dunia ini. Itulah kehendak manusia. Tapi Yesus datang ke dunia ini adalah menanggalkan daging, di mana Yesus juga disalib di kayu salib. Artinya dia menanggalkan kedagingannya. Dia tidak melawan, dia tidak membantah, tapi dia mengikuti peraturan-peraturan di mana dia disalib di kayu salib. Artinya kita harus menanggalkan kedagingan kita. Jika Yesus tidak menanggalkan kedagingannya, jika dia peduli tentang kedagingannya, tentu dia berontak, tentu dia melawan, dia tidak mau disalib, dia mau disiksa. Tapi kita lihat Tuhan Yesus sebagai contoh buat kita, anak-anaknya. Jadi kita itu harus sadar, jangan kita dipengaruhi oleh dunia ini, jangan kita mengikuti apa kata-kata dunia, tapi kita harus kembali kepada apa kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah jalan, dialah jalan kepada Bapa. Karena katakannya kepada kita, akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa. Jika demikian, marilah kita kembali kepada apa yang diajarkannya kepada kita, supaya betul-betul kita mendapatkannya. Jika kita tidak kembali kepada jalan yang diberikannya kepada kita, kemana kita ini? Jadi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita menyadarinya, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya jangan kita hanya memperingatinya saja, supaya jangan kita hanya merayakannya saja, tapi kita menyadarinya dan berbalik kepada firman Tuhan, firman kebenaran. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Jadi sini katakannya tadi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi sini katakan tadi kepada kita tadi, jika kita memang betul-betul adalah menjadi anak Tuhan Yesus, dan kita menjadi terang, kita bercahaya, jika kita berbuat yang bisa disenangi oleh
Tuhan Yesus, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita melakukannya dengan taat dan setia. Jadi ini semuanya Bapak Ibu Saudaraku, jika kita mengandalkan kekuatan kita, jika kita mengandalkan kehebatan kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita, kita tidak akan mendapatkannya. Jika tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, membimbing, menyertai kita, kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena kedagingan kita pasti nyata, pasti dia akan berbunyi, dia akan berat. Kenapa? Karena kedagingan kita itu, bahkan kita melihat bagaimana manusia saat ini, jika dagingnya sakit, kepenangsannya pun dia berobat mau, tapi rohnya sakit, diam aja, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena manusia hampir rata-rata tidak peduli dengan rohnya, tapi peduli dengan dagingnya. Dia menganggap daging inilah segala-galanya, karena menganggap hidup ini adalah karena daging. Makanya manusia rata-rata jika dia sakit, dia pergi berupaya menyembuhkan dagingnya ini. Segala cara pun dilakukannya, walaupun mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, dia lakukannya. Dia mengatakan, saya pergi ke orang pintar, bukannya membunuh, bukannya menyakiti orang lain, tapi saya datang ke orang pintar, saya ini untuk menyembuhkan daging saya. Dia mengatakan demikian. Jadi itulah Bapak Saudaraku, manusia sangat-sangat tidak suka untuk mengusik daging ini. Karena apa? Karena manusia pada umumnya ingin menyenangkan dagingnya. Jadi jelas jika kita melihat firman Tuhan Bapak Saudaraku, sangat bertentangan firman Tuhan jika kita melihat di mana firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 8. Di Roma 8 ayat 8 kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi cukup jelas jika kita mengindahkan daging kita ini, jika kita mengikuti kehendak daging kita ini. Jelas di sini kata tadi kita Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kemana kita ini Bapak Saudaraku, jika kita turuti daging kita, jika kita melakukan hidup ini dalam dunia ini untuk kedagingan kita, bersenang-senang, pesta pora dan sebagainya. Jadi ini semua Saudaraku, mari kita menyadarinya, supaya kita jangan dibola-bolakan oleh penghuni dunia ini. Jangan kita ditutupi mata kita dengan durung Saudaraku, supaya kita itu mata kita ini celik, mata kita ini melihat, supaya kita itu kembali kepada firman, supaya kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus, di mana tahun 2000 lalu dia datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, membina kita, mengenapkan firman-Nya supaya kita beroleh hidup yang kekal Bapak Saudaraku. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita sadar, harus kita menyadarinya, supaya kita tidak hanya memperingatinya saja, tidak hanya kita merayakannya saja, tapi kita ini berubah, sadar, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi tidaklah cukup hanya percaya saja, tidaklah cukup hanya merayakannya saja, tidaklah cukup hanya memperingatinya saja, jika tidak kita sadar kembali kepada firman kebenaran, di mana Yesus sudah mengajarkannya tahun 2000 lalu kepada kita. Tadi inilah Bapak Ibu Saudaraku, untuk memperingatinya, supaya memperingati Jumat Agung, supaya kita betul-betul menyadarinya Saudaraku, supaya kita itu betul-betul kita kembali kepada Alkitab. Jadi di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan ini Saudaraku, marilah kita pakai kesempatan ini untuk mempergunakannya semampu kita, di mana Tuhan Yesus sudah mengajarkannya di dalam Alkitab. Kita membacanya taat dan setia. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.